Pernah kebayang nggak situasi kayak gini? Anda udah kerja keras produksi barang, dapat order dari luar negeri, dan packingnya juga udah rapi banget. Tapi begitu mau dikirim, barangnya malah nyangkut di pelabuhan. Waduh, ini bukan cuma cerita horor buat nakut-nakutin ya, tapi beneran ketakutan terbesar dan kenyataan pahit buat banyak eksportir pemula. Dan percaya deh, ini tuh mimpi buruk yang wajib banget Anda hindari. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya super antusias banget buat mandu Anda hari ini. Kenapa? Karena kita bakal ngebongkar satu topik yang benar-benar krusial, tapi sayangnya masih sering banget bikin bingung di dunia bisnis internasional. Kita bakal bahas gimana caranya Anda bisa menguasai proses ekspor dan menavigasi birokrasi perdagangan internasional yang suka bikin pusing, khususnya soal panduan legalisasi Kadin. Yuk, kita ubah kebingungan birokrasi itu jadi rasa percaya diri. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini ya. Pertama, kita akan lihat mimpi buruk eksportir. Kedua, mengupas tuntas legalisasi Kadin. Ketiga, panduan langkah demi langkahnya. Dan keempat, solusi ekspor yang mulus. 4 poin ini bakal ngejawab semua kebingungan Anda. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, mimpi buruk eksportir, tentang resiko tersembunyi dari dokumen yang tidak divalidasi. Nah, coba dengerin cerita nyata yang ada di materi kita ini. Ada satu UKM furnitur dari Jawa Tengah. Barang mereka udah sampai ke Arab Saudi, tapi malah tertahan di sana. Alasannya sepele banget. Mereka nggak punya stempel Kadin yang diakui sama kedutaan. Bayangin aja di mana paniknya mereka. Deadline pengiriman udah di depan mata, tapi barang stuck ribuan kilometer jauhnya cuma gara-gara ngelewatin satu stempel validasi. Jadi ya, resiko mengabaikan legalisasi ini benar-benar nyata dan pastinya mahal banget. Dan yang bikin ngeri, kalau satu hal aja udah salah, efek dominonya tuh cepet banget. Pertama, barang Anda udah pasti ditahan bea cukai asing. Karena nggak bisa keluar, Anda bakal kena biaya demurrage atau biaya penumpukan di pelabuhan, yang jumlahnya bisa membengkak drastis setiap harinya. Lebih parah lagi, gara-gara keterlambatan ini, bank bisa aja ngebatalin letter of credit atau LC Anda. Artinya, dana Anda batal cair. Ujung-ujungnya, Anda kehilangan kepercayaan dari partner bisnis internasional Anda. Mereka tuh nggak mau pusing mikirin birokrasi. Mereka cuma pengen barang sampai tepat waktu. Intinya, ini jalan tol menuju kehancuran finansial dan reputasi bisnis Anda. Lanjut ke bagian kedua, mengupas tuntas legalisasi Kadin, atau ibaratnya paspor buat dokumen ekspor Anda. Sekarang, Anda mungkin nanya-nanya, Form B with notification itu sebenarnya apa sih? Ingat ya, ini bukan sekedar kertas formulir biasa. Ini tuh dokumen resmi yang mengonfirmasi detail produk dan info perusahaan Anda. Tapi yang bikin ini benar-benar krusial adalah adanya notifikasi formal ke otoritas asing. Maksudnya gini, notifikasi ini semacam garansi yang ngejamin keaslian dokumen Anda, jadi bea cukai di negara tujuan nggak bakal nolak barang Anda. Ini bukti mutlak kalau Anda itu eksportir yang sah dan main bersih sesuai aturan. Tapi begini, Form B ini nggak kerja sendirian. Ada dokumen lain yang bikin rantai pelindung ini makin kuat. Pertama, ada Certificate of Origin atau COO yang ngebuktiin dari negara mana sih barang Anda berasal. Nah, buat ngurus ini Anda wajib banget punya NIB dan invoice. Terus, Commercial Invoice. Ini tuh dipakai sama negara tujuan buat ngitung pajak dan butuh banget tanda tangan basah yang tervalidasi. Terakhir, ada Packing List yang isinya rincian visi kiriman Anda secara detail. Di sini, akurasi data itu harga mati. Poin pentingnya adalah tiap dokumen ini punya tugas yang unik. Kalau satu aja nggak divalidasi, ambiar deh seluruh rantai ekspor Anda. Masuk ke bagian ketiga. Panduan langkah demi langkah. Pengajuan sistematis buat eksportir pemula. Kelihatannya birokrasi ini ribet banget ya. Tenang, mari kita urai jadi 4 langkah simpel aja. Langkah pertama, persiapan. Pastiin Anda ngumpulin Form B, SIUP atau NIB, NPWP, dan dokumen pendukung kayak invoice. Kuncinya di sini, datanya harus lengkap. Langkah kedua, pengajuan. Anda tinggal serahin berkas-berkas tadi, bisa fisik atau via online ke kantor Kadin. Langkah ketiga, verifikasi. Di tahap ini, petugas Kadin bakal ngecek dengan super ketat apakah data Anda udah benar-benar akurat. Dan terakhir, langkah keempat, legalisasi. Begitu semuanya lolos, dokumen Anda akhirnya dapat stempel dan tanda tangan resmi dari Kadin. Nah, 4 langkah inilah gerbang utama Anda menuju perdagangan global yang aman. Dan sampailah kita di bagian keempat, solusi ekspor yang mulus mengatasi birokrasi dengan keahlian ahli. Coba kita bandingin 2 rute ini ya. Kalau Anda nekat ngurus semuanya sendiri,
Jujur aja, resiko ditolaknya tuh tinggi banget cuma gara-gara salah format dikit aja. Prosesnya makan waktu, birokrasinya sering bikin pusing, dan ada resiko fatal kalau ternyata tanda tangan Anda belum terdaftar. Tapi coba bandingin kalau Anda gandeng pakar, misalnya bermitra sama Jangkar Groups. Prosesnya itu cepat banget, aman, dan presisi. Anda dapat garansi validasi resmi yang 100% sesuai aturan internasional. Singkatnya, ini tuh solusi satu pintu yang benar-benar bebas stres. Jadi Anda bisa fokus ngurusin hal yang lebih penting, produksi barang dan ekspansi bisnis. Amankan ekspor Anda hari ini juga, Anda bisa langsung meluncur ke jangkargroups.co.id. Nah, sebelum kita tutup sesi kali ini, saya mau kasih satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Apakah dokumen-dokumen yang Anda siapkan ini bakal jadi kunci yang membuka gerbang pasar global, atau malah jadi tembok penghalang terbesar yang hancurin peluang bisnis Anda? Pilihannya ada di tangan Anda ya. Siapkan dokumen dengan benar, jangan ragu pakai bantuan profesional, dan raih kesuksesan di panggung dunia. Terima kasih udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.